sudah kangen banget nih ketemu adik-adik. Gimana kabar adik-adik di rumah? Semuanya sehat-sehat ya? Wah, lo serasa kita semua udah semangat nih untuk ikut ibadah. Udah pakai pakaian yang rapi, udah wangi-wangi. Wah, pasti udah keren-keren banget nih yang di rumah. Oke, sebelum kita memuji Tuhan, yuk langsung ajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh datang untuk beribadah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami mau memuji, kami mau melompat bagi nama Tuhan. Mari Tuhan pimpin kami ya, kami mau mengeluarkan suara kami yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Yuk adik-adik, mari kita ambil sikap ternyaman kita. Sikap yang sopan terhadap Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Ku sembah
Kalau saja adik-adik semua untuk bangkit berdiri, kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan. Kita mau bersuka cita karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Kita mau sama-sama katakan lagu ini dengan sukacita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dengan sukacita. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. 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 Oke, langsung percaya dan kita semua percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, amin. Mari kita naikkan pujian ini dalam nama Tuhan Yesus. Ada kemenangan dan ada sukacita. Mari kita mau menari buat Tuhan. Kalau yang belum berdiri, ayo semuanya tetap berdiri. Kita menaikkan pujian ini sama-sama. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Yes. Oke adik-adik, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan nih. Tapi sebelumnya semua minta adik-adik buat ambil Alkitabnya dulu. Nah adik-adik, yuk mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan, tolong kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan sungguh-sungguh ya. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini adik-adik. Katakan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Katakan ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Katakan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Katakan ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Katakan, Tuhan tolong kami ya. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah memuji Tuhan, menari bagi nama Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan pimpin kami untuk buka hati kami. Kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami mau jadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Oke, pasti semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Nah, sekarang kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya mempersilahkan adik-adik untuk mengambil Alkitabnya terlebih dahulu. Mempersiapkan Alkitabnya, kita mau sama-sama buka Alkitab kita. Yuk, Alkitab kita buka yang terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 12. Kita mau baca dari ayat 3 sampai 11. Oke, Lausa akan bacakan untuk kalian ya. Keluaran pasal 12 ayat 3 sampai 11. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat di rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubukkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat 8, dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi, beserta sayur pahit. Ayat 9, janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api. Lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Ayat 11,
dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Oke adik-adik, Lose di sini punya kalender. Pasti tentunya adik-adik di rumah semuanya punya kalender ya, baik kalender mungkin punya kalender yang seperti punya Lose, atau mungkin ada yang punya kalender di handphone kalian masing-masing atau di handphone papa mama ya. Nah, di dalam kalender ini terdapat ada yang dinamakan hari-hari raya. Ya, hari raya di mana hari raya itu waktunya kita beristirahat atau libur. Misalnya contohnya papa mama yang bekerja di kantor, di hari raya adalah hari di mana mereka libur bekerja. Lalu misalnya kalian yang bersekolah, kalian juga ketika hari raya, hari waktunya kalian beristirahat untuk tidak sekolah ya. Contohnya sekarang kan kita mendekati hari raya Imlek atau tahun baru Imlek. Tidak lama lagi kita akan merayakan tahun baru Imlek. Itu disebutnya hari raya. Hari raya di mana kita juga akan libur atau beristirahat. Nah, adik-adik, kita hari ini akan sama-sama belajar tentang merayakan hari raya dan hari kudus. Apa sih itu? Kita mau sama-sama belajar. Ketika kita merayakan hari raya tentunya sepanjang tahun kita selalu ada merayakan hari raya ya. Hari raya kita merayakan bersama keluarga kita. Mungkin yang sebelumnya kita bisa berpergian, namun karena kondisi sekarang masih kurang aman ketika kita berpergian keluar bersama keluarga kita, tapi kita merayakan hari raya, misalnya seperti tahun baru Imlek ya. Tahun baru Imlek kita bisa merayakan bersama keluarga kita. Gimana sih perasaan kita ketika kita merayakan hari raya itu? Apa yang kita lakukan bersama keluarga kita? Apa yang kita lakukan bersama mungkin saudara kita, atau mungkin ada teman kita juga. Tentunya pasti sangat menyenangkan ya. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang merayakan hari raya dan hari kudus. Apa sih itu hari kudus? Nah, kita telah berbicara hari-hari kudus dan hari-hari raya yang istimewa bagi kita. Hari kudus tentunya hari ini kita beribadah ya. Teman-teman beribadah, kita beribadah semua, kita memuji Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan bersama. Nah, Allah memberikan kepada Israel juga banyak perayaan atau hari-hari raya yang Allah berikan kepada bangsa Israel waktu itu untuk mereka juga berkumpul bersama, untuk sama-sama merayakan itu. Nah, adik-adik, hari ini kita juga mau sama-sama belajar. Kita mau melihat tentang perayaan apa saja yang dirayakan oleh bangsa Yahudi atau orang Israel. Nah, kita mau lihat ada 7 perayaan hari Sabat orang Yahudi yang mereka rayakan setiap tahunnya ya. Yaitu yang pertama, Hari Raya Paskah. Nanti kita akan lihat, saksikan di videonya juga. Ada 7 perayaan Hari Raya Paskah yang pertama. Lalu yang kedua, Hari Raya Roti Tidak Beragi. Yang ketiga, Hari Raya Hulu Hasil. Yang keempat, Hari Raya 7 Minggu. Yang kelima, Hari Raya Meniup Serunai. Lalu yang keenam, Hari Raya Pendamaian. Yang ketujuh, Hari Raya Pondok Daun, di mana mereka merayakan pengucapan syukur atas tuaian yang mereka panen ya pada waktu itu. Nah, ini perayaan-perayaan yang terus mereka lakukan setiap tahunnya. Tentunya kita juga punya perayaan-perayaan yang kita lakukan setiap tahunnya ya. Nah, sebelum itu, Lose mau mengajak kalian untuk melihat dan menyaksikan video yang akan kita tonton bersama. Silakan adik-adik untuk menyimak videonya tentang perayaan-perayaan hari Sabat orang-orang Yahudi. Mengenal 7 perayaan Sabat tahunan bangsa Yahudi, yang sesungguhnya adalah melambangkan pelayanan Yesus Kristus. Selain merayakan dan mensucikan hari Sabat mingguan yang jatuh pada hari yang ke-7 atau hari Sabtu setiap pekan, orang-orang Yahudi juga merayakan 7 perayaan Sabat tahunan pada setiap tahunnya.
Sabat adalah sebagai hari perhentian atau hari istirahat dari setiap pekerjaan yang bersifat duniawi. Ada 7 perayaan Sabat tahunan yang dirayakan oleh bangsa Yahudi, di mana semuanya itu sesungguhnya adalah merujuk kepada pelayanan Yesus Kristus ketika datang ke dunia ini sebagai Mesias. Dan ke-7 perayaan Sabat tahunan tersebut yaitu yang pertama, Hari Raya Paskah, yaitu yang dirayakan pada hari ke-14 bulan pertama atau yang biasa disebut Abib atau Nisan. Imamat pasal 23 ayat 5, dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Kedua, Hari Raya Roti Tidak Beragi, yaitu yang dirayakan pada hari ke-15 sampai dengan hari ke-21 atau 7 hari lamanya dari bulan pertama Abib atau Nisan. Imamat pasal 23 ayat 6, dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Imamat pasal 23 ayat 7, pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Imamat pasal 23 ayat 8, kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Yang ketiga, Hari Raya Hulu Hasil, yaitu yang dirayakan pada hari ke-16 bulan Abib atau Nisan, yang dirayakan sesudah hari Sabat atau hari ke-7. Imamat pasal 23 ayat 10-11, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Imamat pasal 23 ayat 12 mengatakan, pada hari kamu menunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bercela, sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Imamat pasal 23 ayat 13, serta dengan korban sajiannya dari 2/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni bau yang menyenangkan, serta dengan korban curahannya dari 1/4 hin anggur. Imamat pasal 23 ayat 14, sampai pada hari itu juga janganlah kamu makan roti atau bertih gandum atau gandum baru sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu. Jadi pada bulan Abib atau Nisan ini, bangsa Israel merayakan 3 hari raya tahunan dalam waktu yang berturut-turut. Dan kemudian dilanjutkan dengan 4 perayaan Sabat tahunan pada hampir 2 bulan berikutnya, yaitu 4 hari raya 7 minggu atau Pentakosta, yaitu yang dirayakan 7 minggu sesudah hari raya hulu hasil dan dihitung setelah lewat hari Sabat pada akhir minggu yang ke-7 tersebut. Atau dirayakan pada hari ke-50 sesudah hari ke-16 bulan Abib atau Nisan, ketika bangsa Yahudi merayakan hari terakhir perayaan hari raya hulu hasil. Dan hari raya Pentakosta Yahudi ini akan jatuh di bulan ketiga, yaitu pada bulan Sivan. Imamat pasal 23 ayat 15, kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Imamat pasal 23 ayat 16, sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7 kamu harus hitung 50 hari, lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Di bulan ketiga ini, bangsa Israel merayakan 1 hari raya yang disebut Hari Raya 7 Minggu atau Hari Raya Pentakosta. Lalu di bulan yang ke-7, bangsa Israel kembali merayakan 3 hari raya berturut-turut, yaitu 5 hari raya meniup serunai,
yaitu yang dirayakan pada hari pertama bulan ke-7 atau Tisri. Imamat pasal 23 ayat 24, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Imamat pasal 23 ayat 25, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Hari raya meniup serunai atau yang disebut juga dengan hari raya sangkakala adalah dimulai dengan meniup shofar atau tanduk domba. Meniup shofar adalah untuk memberi tanda awal persiapan untuk hari raya pendamaian, yaitu yang akan jatuh pada hari ke-10 di bulan ke-7 di waktu berikutnya. Oleh karena itu, pada hari raya sangkakala yang akan berlangsung selama 10 hari tersebut, orang-orang Israel akan melakukan introspeksi diri dan melakukan pertobatan hingga tiba kepada hari raya pendamaian yang akan jatuh pada 10 hari berikutnya. Keenam, hari raya pendamaian, yaitu yang dirayakan pada hari ke-10 bulan ke-7 atau Tisri. Imamat pasal 23 ayat 27, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Imamat pasal 23 ayat 28, pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Ketujuh, hari raya Pondok Daun, yaitu yang dirayakan pada hari ke-15 sampai dengan hari ke-21. Imamat pasal 23 ayat 34, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya Pondok Daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Imamat pasal 23 ayat 35, pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Imamat pasal 23 ayat 36, 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Jadi secara singkat, inilah urutan atau rangkaian waktu perayaan Sabat tahunan yang dirayakan oleh bangsa Yahudi. Bulan ke-1, Hari Raya Paskah, Hari Raya Roti Tak Beragi, Hari Raya Hulu Hasil. Bulan ke-3, Hari Raya 7 Minggu atau Pentakosta. Bulan ke-7, Hari Raya Meniup Serunai atau Sangkakala, Hari Raya Pendamaian, Hari Raya Pondok Daun atau Sukot atau Tabernakel. Ketujuh hari raya yang disebut sebagai Sabat tahunan atau hari perhentian tahunan yang harus dirayakan oleh bangsa Israel tersebut kini telah dihapus oleh kematian Yesus Kristus di Golgota. Jadi karena kita telah menerima Yesus sebagai Mesias Juru Selamat, maka umat Kristen yang bukan sebagai orang Yahudi jasmani tidak perlu merayakan ketujuh perayaan Sabat tahunan tersebut. Karena ketujuh perayaan tersebut sebenarnya adalah melambangkan pelayanan Yesus yang telah mati di kayu salib. Kolose pasal 2 ayat 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Kolose pasal 2 ayat 17. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Oke adik-adik, tadi kita sudah melihat video yang ditampilkan, kita sudah menonton film yang menceritakan tentang di mana hari-hari kudus yang Tuhan sudah tetapkan, ada 7 ya. Nah namun ada satu lagi yang tidak disebutkan di filmnya ya, yaitu Tahun Yobel. Tahun Yobel itu tidak dirayakan setiap tahun ya, namun 50 tahun sekali baru dirayakan, yaitu 7 kali 7 sama dengan 49, yaitu tahun ke-50 baru bisa dirayakan tahun Yobel. Nah, kenapa ya kok Tuhan memerintahkan orang-orang Yahudi merayakan hari-hari kudus itu? Apakah adik-adik tahu?
Ya pasti tentunya supaya mereka selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Mereka selalu bersyukur atas penyertaan Tuhan dan juga terus menyembah Tuhan. Karena Tuhan yang sudah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Supaya mereka selalu mengingat akan kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Nah, kita sudah tidak merayakan ketujuh perayaan Hari Kudus orang Yahudi tadi ya. Kita sudah tidak merayakannya karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Nah, karena kita sudah digenapi oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Namun ada satu yang masih kita rayakan, yaitu Paskah. Sampai saat ini ya kita masih merayakan hari raya Paskah, tetapi maknanya berbeda dari orang-orang Yahudi yang lainnya tentunya ya. Kita berbeda di dalam kita merayakan Paskah, berbeda dengan orang-orang Yahudi yang mereka rayakan. Nah, Paskah yang kita rayakan adalah pembebasan kita dari dosa, tentunya ya. Pembebasan kita dari dosa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus yang sudah membebaskan kita dari dosa. Nah, itu sebabnya kita terus berterima kasih. Kita harus terus berterima kasih karena Tuhan yang sudah mengampuni dosa kita dan membebaskan kita dari dosa itu. Nah, bersyukur Tuhan membebaskan kita dari lunggung dosa itu. Nah, adik-adik, untuk itu kita perlu terus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur dengan cara apa? Kita bersyukur dengan penyertaan Tuhan setiap harinya kepada kita masing-masing, di dalam keluarga kita, di dalam diri kita bersyukur kepada Tuhan. Tentunya kita bersyukur, bagaimana caranya kita bisa bersyukur kepada Tuhan? Nah, Tuhan sudah memberikan 6 hari untuk kita bekerja dan hari ke-7 untuk kita beristirahat. Nah, hari istirahat kita yaitu di hari Minggu ketika kita beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan dengan kita mau beribadah kepadanya. Dengan kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Nah, untuk itu kita juga perlu memberikan ucapan syukur itu kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan kita memberikan misalnya persembahan kepada Tuhan. Mungkin berbentuk materi ataupun hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, kiranya Tuhan Yesus yang menolong kita untuk kita bisa dipimpin, untuk kita mau terus mengandalkan Tuhan, untuk kita terus bersyukur kepada Tuhan, untuk kita mau menyembah Tuhan dengan sepenuh hidup kita. Nah, adik-adik, sekarang kita mau sama-sama berdoa untuk mengakhiri cerita kita, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Kita mau sama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan terus memimpin setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan tolong kami untuk kami mau tetap terus mengandalkan Tuhan, mau bersyukur atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah membebaskan kami dari hukuman dosa itu Tuhan. Terima kasih karena Engkau mau mati untuk kami. Engkau rela mati menebus dosa-dosa kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terus beserta dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, lo percaya setiap kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan setiap kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberikan yang terbaik, memberikan persembahan. Adik-adik boleh siapkan celengannya atau amplopnya, kita mau sama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memberkati setiap kami dari awal sampai sekarang Tuhan. Dari kami memuji nama Tuhan sampai kami boleh mendengarkan firman Tuhan, Tuhan sudah menyertai. Sekarang waktunya kami memberikan yang terbaik Tuhan. Tuhan berkati supaya persembahan ini boleh menjadi
berguna kalau Tuhan memakainya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau sama-sama bilang God is so good. Allah itu baik buat setiap kita. God is so good. 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 Is so good to me. Allah baik. Allah baik. Allah baik. Dia baik bagiku. Sekali lagi, God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. 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 Oke adik-adik, sekarang waktunya kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 10 yang berbunyi, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Sekali lagi ya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Oke, ayat hafalannya adik-adik boleh belajar lagi ya dan hafalkan lagi. Nah, sekarang kita mau lanjut aktivitas ya. Aktivitas kita hari ini ialah aktivitas adik-adik hari ini yaitu adik-adik mencocokkan gambar dengan tulisan dengan baik ya. Gambar dan tulisan dicocokkan dengan baik dan benar. Oke, sekarang kita waktunya untuk kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau sama-sama berdoa lagi. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah selesai beribadah, kami selesai memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami menyerahkan setiap kehidupan kami, Tuhan yang terus memimpin dan memelihara setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.